Pernah kepikiran nggak sih dengan begitu banyak jenis hewan di dunia? Kenapa pilihan daging kita kayaknya cuma muter-muter di ayam, sapi, sama kambing aja ya? Kenapa kita nggak ada stik singa atau sate serigala di menu? Oke, yuk kita kupas tuntas pertanyaan yang seru banget ini. Coba deh bayangin, kamu lagi duduk di sebuah restoran, udah siap mau pesen, terus pelayannya datang menyodorkan menu. Tapi isinya ya sedikit di luar nalar. Gimana? Kemungkinan besar nafsu makan langsung ambyar kan? Kita kan udah biasa ya sama menu yang itu-itu aja, tapi sajian kayak gini rasanya tuh bukan cuma aneh, tapi kayaknya salah aja gitu. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Kenapa hewan-hewan ini kok bisa nggak ada di menu kita? Dan ternyata jawabannya itu lebih dalam loh dari sekedar, ih aneh banget. Oke, alasan pertama itu datangnya dari dunia sains. Dan ini semua soal dua hal yang super mendasar. Gimana rasanya daging mereka, dan apa yang sebenarnya ngumpet di dalamnya. Nah, lihat deh perbandingan ini. Perbedaannya itu fundamental banget. Daging herbivora, kayak sapi, itu kan cenderung empuk ya, soalnya ototnya nggak kerja sekeras predator. Beda cerita sama predator. Otot mereka itu kuat dan liat banget, buat lari, nerkam, buat berantem. Hasilnya? Ya ampun, dagingnya alot banget. Ya jujur aja, ini alasan yang praktis banget. Beberapa orang yang pernah nyobain bilang rahang mereka pegel jauh sebelum perut mereka keisi. Jelas bukan pengalaman makan yang kita cari kan? Tapi, soal rasa dan tekstur itu baru pemanasan. Ada alasan lain yang, nah ini nih, jauh lebih bahaya dan ilmiah kenapa kita mendingan jauh-jauh deh dari daging predator. Ingat nggak pelajaran biologi soal piramida makanan? Nah, konsepnya persis sama, tapi ini buat racun. Namanya bioakumulasi. Jadi gini, racun kayak merkuri atau pestisida dari polusi itu numpuk di tiap tingkatan rantai makanan. Makin tinggi posisi hewannya, makin banyak racun yang kekumpul di badannya. Jadi, predator puncak itu ya bisa dibilang kayak kantong berjalan yang isinya racun pekat. Oke, kita geser dulu dari sains yang dingin ke sesuatu yang lebih personal, lebih nyentuh. Soal emosi dan budaya kita. Kutipan ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Ada beberapa hewan yang statusnya tuh udah bukan sekedar hewan lagi buat kita, tapi udah jadi bagian dari keluarga. Ya, hewan-hewan ini kan sobat kita. Mereka berbagi rumah, berbagi sofa, bahkan berbagi hidup sama kita. Jadi, mikirin buat makan mereka itu bukan lagi soal nggak menarik. Buat sebagian besar dari kita, itu sama sekali nggak kebayang. Dan ini tuh bukan cuma soal perasaan pribadi loh. Selama ribuan tahun, masyarakat dan sistem kepercayaan kita udah ngebangun aturan-aturan, ya aturan tak tertulis. Soal apa yang pantas dan